Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Ubed. Ya, selamat sore, Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublikasi. Rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja, Pak? Akhirnya Rabu kemarin Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang 2 anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang yang move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh Tifah, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya.
balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak? Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan. Kali ini sangat penting, tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya, bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama, dia mendaftarkan di sebelum presiden, wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita harus jauh-jauh, kita menyimak logika aja nih kita nih, ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih, ya, jangan kalian bohong-bohongi rakyat lagi, ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit, semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja, kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepantutnya dihukum mati. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati, tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Artinya kalau orang barat bilang bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Kurnia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau Anda melakukan, jangan salahkan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia menjadi gelap bertajuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang sengaja, yang memang diberlakukan, ya, yang memang sengaja diberlakukan secara terang menderang. Itu pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya mereka sadar, terutama kepada Pak Kapolri. Sudah tahu Joko Widodo itu bersalah, harusnya ditangkap, bukan dibola-bola rakyat ini. Sehingga hukum di Indonesia ini, sebagai lawyer-lawyer TPWA ini, berarti benar, berarti polisi menertibkan, yang mana hukum itu berlaku tanpa pandang bulu. Saya rasa itu saja, ya. Karena saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, saya menghimbau kepada seluruhnya, para jawara, para tokoh-tokoh yang masih diam, dan juga para alumni, terutama kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kepada siapa lagi? Kepada yang nomor 3 siapa? Bukan Ganjar. Seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Poinnya apakah? Ini
poinnya di sini, dengan judul tema Prabowo didesak banyak dengar gitu kan. Hari inilah kita punya pemimpin yang mendengarkan rakyatnya. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya membuat kekacauan-kekacauan itu tidak mendengarkan suara rakyat. Hari ini DPR RI mau bertemu dan bersentuhan dengan rakyatnya. Di eranya Pak Prabowo sebelum-sebelumnya nggak ada yang mau keluar nemuin rakyat berdemo. Itu Pak Tro, makasih. Ya, terima kasih Kak Dewi yang pagi hari ini sudah meluangkan waktu berkenan menyampaikan komentar dan pandangan-pandangan politiknya ya. Ya, kita ke siapa? Bang Ahad dulu apa Bang Muhammad Sueb? Silakan. Siapa duluan? Bang Soeb, monggo. Bang Soeb. Ya, Bang Sueb dulu ya. Ya, silakan Bang Sueb. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, semoga Allah selalu memberi kewarasan kita. Bang, ya, karena kewarasan itu anugerah yang terindah, Bang. Ya, dengan berbicara yang baik itu kewarasan, Bang. Bukan mencari pembenaran, bukan. Yang kita butuhkan adalah kebenaran. Gini, Bang, kita ini kan negara dulunya kan kerajaan, Bang. Ya, jadi pemimpin itu pandito ratu, Bang. Ya, jadi apa yang diucap itu implementasinya sangat besar, Bang. Coba kita lihat, ya, maksud dan bertujuan kita berbangsa dan bernegara itu ada peningkatan, Bang, bukan tambah lebih parah. Ya, si Dewi ini sangat cerdas, tapi cerdasnya terbalik, kan begitu, mencari pembenaran bukan kebenaran. Loh, kita punya presiden semacam ini, kita malu loh, Bang. Ya, anak kecil pun juga mentertawain sampai dia bilang bikin mimik menangis, saya ini sekolah ya 10 tambah 2 13. Ya, coba apakah itu ya sosok pemimpin? Pemimpin itu suri toladan, Bang, di dalam tataran apapun. Ya, pemimpin itu ya digugu, ya ditiru, Bang. Kalau pemimpin sudah semacam ini, apa yang kita ambil dari suri toladannya? Prabowo memang sengaja, Bang, dia bikin gaduh. Dia sebenarnya tahu kok harga bawang merah itu 30.000, dia tahu, Bang. Cuma dia bikin keresahan di masyarakat supaya tidak fokus ngurusin pekerjaan Prabowo. Prabowo ini siapa? Prabowo adalah bagian mafia dari oligarki itu. Prabowo ini pengusaha, Bang. Ya, siapa? Keresahan yang di masyarakat, ya, nanti akhirnya dipakai kesempatan Prabowo untuk hal-hal kepentingan pribadi dan golongannya. Itu saya pastikan itu. Siapa? Sekarang begini, Bang, ada banyak orang yang nyinyir terkait dengan saudara-saudara kita yang datang ke Jakarta, Pati. Ya, saya coba, Pati punya sejarah, Bang. 2 tahun yang lalu pajak naik begitu tinggi. Dari Pati pajak itu berubah. Dan saya sambung di Surabaya ketika saya bersama dengan almarhum Mas Soleh. Waktu itu saya bikin posko juga di Taman Apsari, ya, tapi sangat disayangkan sumbangan-sumbangan dari rakyat jam 4 pagi diambil sama orang berbaju hitam-hitam. Kalau kita sekarang nyinyir apa yang disuarakan saudara-saudara kita ke Pati, malu gak kita? Hari ini kita menikmati pajak itu turun. Itu berkat perjuangan saudara-saudara kita, masyarakat kita dari Pati. Hari ini korupsi adalah keresahan kita bersama. Korupsi sudah melanda di segala lini. Kemarin kita lihat, ya, seorang rektor di dunia pendidikan yang mencetak akhlak dan moral, ya, di mana Purwokerto ketangkep KPK, OTT, biaya pendidikan terlalu tinggi, kedokteran sampai 700 juta. Saya
Saya nanti kalau masuk ke dokter disuntik gila. Saya menulis, saya lebih baik ke dukun saja, murah, ditiup, buta saya sudah sembuh. Saya jawab, korupsi juga melanda ke gus-gus, ke ustadz-ustadz. Coba bayangkan, ini adalah permasalahan kita bersama. Lawan kita adalah koruptor. Ya. Dan yang merusak bangsa ini ya seperti ini. Anak jenderal ini, dia tidak merasa menjadi masyarakat sebagai rakyat. Tidak ada Prabowo, tidak ada Kapolri, tidak ada Panglima TNI. Kita rakyat punya kedaulatan. Yang harus menjaga kedaulatan kita, yang menjaga republik ini adalah kita. Masyarakat, rakyat punya kedaulatan. Ini yang harus kita jaga. Yang kita tuntut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini pejabat-pejabat kita kaya raya, coba kemarin 17 Agustus ya, kita ditontonkan fashion di DPR RI ya, ada rakyat yang hanya mencuri ikan satu ya, orang yang sudah tua renta ingin menghidupi cucunya, diikat tangannya. Sebandingkan dengan Prabowo beli kuda seharga 100 miliar, berapa ratus kuda yang dia beli? Saya coba, inikah yang dinamakan pemimpin? Besoknya dia mau jual kapal perang. Saya coba, logika sederhana, gila nggak Prabowo? Ayo Dewi jawab, gila nggak pemimpinmu? Gila nggak junjunganmu? Lah, wong beli kuda pakai duitnya sendiri kok. Kamu aneh. Belum jadi presiden aja udah beli kuda kok. Kamu tahu kalau dia pakai uang sendiri? Kamu tahu nggak? Coba, kamu tahu nggak kalau dia pakai uang sendiri? Tunjukkan di sini kalau kamu bicara Prabowo pakai uang sendiri. 100 ekor loh, nggak main-main loh. Ayo Dewi. Kamu bicara kuda yang mana? Kuda yang kemarin ada di 17 Agustusan. Itu kan masuknya di pertahanan negara. Mulutmu sudah bajingan. Kalau pertahanan negara pakai anggaran APBN. Anggaran negara. Iya, salahnya di mana? Indonesia punya kuda, salahnya di mana? Uangnya pribadi. Cocok Prabowo punya kuda secara pribadi ya pakai uang pribadi. Mucikari kamu, pantas menjadi mucikari. Mulut Kalau Prabowo punya satu kuda detik itu sudah ya kuda berubah. pribadinya sendiri pakai uang pribadi. Ya, coba teman-teman dengar tadi, pertama dia pakai uang pribadi, yang kedua dia ini kuda-kuda pertahanan. Coba diantro. Kalau kuda yang kemarin di Agustusan itu kuda negara, itu kuda punya negara. Mulutmu canda mulut gak jenar. Kok pantas jadi mucikari kau? Ya, Kayaknya lebih pantas Gak muka lo jadi ada mucikari. ini. Ya, Kayaknya pantesan muka lo jadi mucikari. Mucikari, seperti persis mucikari. lanjut. Tenang bro, tenang. Muka lo jadi mucikari gitu. Tenang, bro. Muka pas banget jadi mucikari. Fokus ke tema. Fokus ke tema. Ya, Begini Kita- ya bro, kita bersama-sama dan 2 menit gantian ya. Inilah Muhammad Sueb muka 2 menit. lawan adalah Tolong seluruh yang Anak presiden itu di mute Pak, biar satu-satu ngomongnya Ya. jadi jelas. lawan kita adalah koruptor. Siapa hari ini yang koruptor? Pejabat kita. Baik. Ya, itu lawan kita. Kita mencintai NKRI ini, kita menyelamatkan negeri. Para koruptor itu yang bekerja sama dengan oligarki menghabiskan hasil kekayaan alam kita. Ya, mari kita tetap berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lawan pejabat kita yang dolim. Kita lawan elit-elit politik kita yang dolim. Kita lawan manusia-manusia rakyat pengkhianat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita geser ke Bang Ahad dulu ya. Ya, Bang Perasaan Ahad. saya dari tadi belum loh Pak. Oh, Saya ini terserah host. Kalau enggak, Kak Tio turun aja. Kak Tio turun aja dulu ya. Nanti naik lagi ya. Saya ingin bernarasi loh Pak dari tadi. Silakan, Iya, silakan, iya. Tio. Biar apa-apa. Ya, begini, selamat pagi semuanya ya. Dengan kerendahan hati saya ingin bernarasi. Ini masukan juga buat Pak Altru. Jadi karena saya dari awal, jadi di yang paling pertama mana tuh dia dulu, lalu lanjut. Nah, yang naik ke atas Pak, mungkin ini ingin bernarasi, ingin mengungkapkan
gitu. Nanti setelah yang sudah naik, Ya, yang berhak mengatur ini bosnya Bu ya. Kalau Ibu mau turun silakan.